Bagaimana hukumnya bagi suami istri yang suaminya sudah ketiga kalinya menyatakan cerai, namun kemudian dia bilang khilaf dan kembali dengan istrinya? Enak benar? Hah? Bagaimana caranya? Ucapkan cerai sudah 3 kali baru bilang khilaf. 3 kali khilaf? Hah? Tidak bisa. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: nikah, rujuk, dan cerai. Tidak bisa main-main soal ini. Ini laki-laki kurang beriman sama Allah ini. Bagaimana caranya kamu ceraikan, sama saya ceraikan? Ini kata-kata cerai sudah saya bilang. Bungkus rapi-rapi, pakai gembok emas, kunci, taruh. Jangan sentuh. Darurat baru dipakai. Itu senjata pamungkas. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuma telat sedikit suaminya, ceraikan saya, tidak cocok, pulangin saya. Apain? Cerai itu senjata syaitan untuk dipakai begitu. Jangan. Kalau darurat betul-betul dari pelanggaran agama terjadi, memang betul-betul enggak dijadikan hak-hak, nah itu baru. Kalau enggak jangan. Ini tidak boleh. Kalau Allah alam, kalau ditanya kepada saya, kalau walaupun dia bilang dia khilaf, nggak bisa. Ini sudah terjadi perceraian. 3 kali sudah talak, ini nggak bisa. Laki-laki di sini yang hadir kalau belum menikah, begitu ini perempuan salah, status sperma dan dia hamil, perempuan itu akan jadi ibu anak kita selamanya. Nggak bisa dihapus statusnya. Ini salah di sini, salah semua ini. Makanya kata Nabi SAW, takhayyalu nutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Sama dengan akhwat kita. Sembarangan laki-laki hanya karena tampan, hanya karena kaya, hanya karena ini, dia nggak pikirin masalah akhlaknya, masalah agamanya, pasti berhubungan biologis. Status sperma, hamil dia, laki-laki ini seburuk apapun akan status ayah anaknya selamanya, nggak bisa dihapus. Ini jangan salah pilih, jangan hati-hati, jangan salah langkah. Ya. Kalaupun kita sudah terlanjur melakukan, Bapak Ibu sekalian, kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita memang ada orang yang kesalahan memilih pasangan dan seterusnya, dan jangan wariskan kepada anak-anak. Jangan wariskan keburukan. Hamil di luar nikah, sebelum nikah, anaknya juga nggak apa-apa hamil di luar nikah. Ini kebodohan ini. Mewariskan kebodohan. Nggak boleh. Saya punya teman dekat di Madinah, Dr. Muhammad Rahili. Semoga Allah jaga beliau, sekarang jadi dosen di Islamic University di sana. Di tempat kampus dulu kami kuliah. Selalu mumtaz kalau lulus. Cum laude terus. Anaknya kalau ngobrol memang ilmunya Masya Allah luas. Adik Dr. Sulaiman Rahili yang biasa datang ke Indonesia. Tapi saya sempat tanya dia, ya akhi, apa kira-kira rahasia menurut kamu yang membuat selalu nilaimu bagus? Karena dia tingkat 4 kuliah, waktu itu saya tingkat 1 kuliah, selisih 3 tahun. Tapi anaknya selalu lulus, dan kalau ujian itu orang semua sibuk menghafal dari seminggu sebelum ujian, dia besok ujian, dia datang sama temannya 1 orang Sudan, bawa 1 buku tulis kecil, berisi rangkuman dari pelajaran besok ujian, dia cuma ngobrol berdua, 1 jam, 2 jam, selesai. Udah besok ujian, nilainya bagus. Yang lain orang duduk menghafal dengan susah payah, dia enggak gitu. Apa rahasianya, akhi? Dia bilang, saya tidak pernah sia-siakan ibu dan ayah saya. Setiap kali saya mau keluar, mau kuliah, mau keluar rumah, mau belajar, mau ujian, selalu datang, cium tangan mereka dan katakan, ibu, ayah, doain saya. Begitu mereka bilang, nak, mudah-mudahan kamu lulus. Udah, saya sudah sangat yakin. Dan betul, pada saat datang tulis ujian itu seperti datang sendiri itu. Jawaban, dia langsung bisa jawab sendiri. Dia bilang, saya rasakan itu manfaatnya. Coba amalkan itu, terus saja istiqomah. Terutama sekali lagi kalau puncaknya ada kesempatan buat dosa, lagi bergejolak mau buat dosa, tahan. Tidak, saya sabar, alihkan. Kalau tergoda betul, wudu, tidur, bawa ke tidur. Biar hari esok sudah datang, gitu. Tinggalkan. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang melihat pada lawan jenisnya, kemudian dia turunkan pandangan matanya, maka Allah tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Di sini perhatikan kalimatnya, bukan sampai dia mati. Sampai hari kiamat artinya dia akan terus bersyukur kepada Allah. Kenapa dulu dia sempat tidak lihat lawan jenis yang haram itu. Sampai begitu, sampai hari kiamat dia bersyukur kepada Allah. Walaupun dia sudah mati, nanti di timbangan amal menuju ke surga, alhamdulillah dulu saya nggak lihat. Kan gitu. Dan orang tua itu, teman-teman sekalian, sangat bangga dengan anaknya, bangga dengan kita. Kadang-kadang saya cuma buat sesuatu yang kecil untuk ayah saya. Kalau datang saya bukain pintu mobil, lalu saya biarkan beliau naik, habis saya naik beliau tutup. Saya cuma niat memang mengkhidmat dengan ayah saya. Apa saja saya bisa lakukan. Sampai pernah ayah saya bilang, sudah enggak usah. Saya bilang, jangan, abah tolak. Karena ini kesempatan saya cari pahala. Biarkan saya lakukan apa saja. Maka beliau mengerti gitu. Ternyata itu diceritain sama temannya semua. Banyak orang tahu kalau memang saya pernah lakukan. Padahal tidak niat untuk diceritain. Tapi mereka sangat bangga dengan perbuatan anaknya gitu. Ya.
Jangan anggap remeh teman-teman orang tua kita. Walaupun beliau-beliau ngomong tidak jelas omongannya karena jenjang pendidikan, karena bahasanya bercampur dengan bahasa kampung, tetap dengar. Patuhi teman-teman sekalian. Saya sudah berapa kali ulangi, renungi itu. Dosa bukan untuk dicoba. Dosa untuk apa? Diketahui dan dijauhi. Kan gitu. Bukan untuk dicoba, gak usah kita tahu. Gak usah coba-coba, gak perlu. Saya mau coba itu zina, enak gak? Gak usah. Nikah saja, ada jalannya. Saya mau coba itu babi, enak gak? Gak enak, gak usah. Gak perlu coba. Sudah tahu itu mukanya begitu, suaranya begitu, sudah. Udah cukup, udah tahu, udah selesai. Gitu. Gak usah dicoba. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa, coba, yang penting punya pengalaman, itu dia perkataan yang salah itu teman-teman. Kayaknya sering dibilang, gitu kan? Coba maka otomatis akan tahu nanti punya pengalaman. Nggak perlu, kita butuh pengalaman dalam ibadah, tidak butuh pengalaman dalam dosa. Udahlah, jadi generasi Rabbani, generasi yang bergantung pada Sang Pencipta Allah. Karena ini makin pekah nanti, maka makin terasa kedekatan dengan Allah teman-teman. Kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah yang tidak berpisah dengan kalian kecuali pada saat kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Para malaikat, mereka melihat itu apa yang kita lakukan. Walaupun kita lagi sendiri teman-teman, kita mau berbohong, kita mau menipu, kita mau mencium yang haram, kita mau meluk, kita mau mencuri, mau menulis, mau apa saja, disaksikan oleh mereka. Saking saja mereka tidak berbicara, tapi mereka akan memperlihatkan bukunya yang penuh dengan kejujuran pada hari kiamat. Sampai orang kafir dalam salah satu ayat Al-Quran berkata pada saat menerima buku mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Kata ulama tafsir, mulai dari dia jatuh dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, gerakan kaki pertama, denyut jantung pertama, sampai dia meninggal dunia, semuanya akan menjadi saksi dan dicatat semuanya. Tidak ada yang luput. Kalau misalnya antum lagi jalan sama seseorang, ini sering terjadi kalau orang rumah tangga misalnya ya. Kemudian si perempuan ini mau jalan sama temannya, supaya suaminya nggak tahu, dia bilang sama temannya, kalau nanti suami saya telepon bilang saya di rumahmu ya. Maka dia bilang baiklah, karena persahabatan, ini persahabatan kepada neraka ya. Lalu kemudian suaminya si A sama si B sudah sepakat, si suami si A telepon, ada istri saya sana, oh ada, mana? Oh lagi mengaji, lagi sholat, lagi di kamar mandi, dusta. Padahal lagi pergi jalan-jalan sama temannya, atau berbahaya mungkin berzina sama laki-laki lain. Begitu pula sebaliknya, banyak laki-laki begitu. Oh saya mau ke rumahnya fulan, habis itu telepon temannya, saya akan ke sana ya. Nanti kalau misalnya istri saya telepon bilang saya di sana. Oh iya ada di sini, lagi duduk, lagi ngobrol segala macam, bohong. Gak boleh teman-teman. Persaksian palsu semua ini gak boleh. Dan masuk dalam segala hal. Jangan buka pintu itu. Karena ciri dosa besar adalah adanya ancaman. Ancaman laknat, ya, ancaman murkahnya Allah ya, ancaman siksa kubur, ancaman neraka. Ini berarti menunjukkan kalau dia dosa besar. Perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar itu selalu ada ancamannya. Kalau dosa kecil tidak ada ancamannya, tapi larangan saja. Gitu ya. Maka dosa besar harus taubat nasuha, nggak bisa tidak. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha memiliki 3 syarat. Sebagian ulama tambah yang keempat. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi putus silaturahim, berhentikan. Harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, menyesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama, sibukkan diri dengan amal saleh. Dan ini akan membuat dia bertanya, kenapa saya disuruh sholat? Maka jawab, dan sederhana, anak-anak tidak butuh argumentasi seperti orang dewasa. Allah yang perintahkan. Ini saya bilang ya, sering saya terapkan dalam rumah, alhamdulillah anak-anak lakukan itu. Bahkan sudah biasa saya dengar, anak-anak saya umur 4 tahun, 5 tahun selalu mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Bahasa itu sering digunakan dan saya bersyukur punya kalimat itu ya. Bersyukur kepada Allah loh. Allah kasih kita hari ini mainan. Allah hari ini kasih kita makanan. Dia nggak bilang ayahnya atau ibunya. Dan itu keinginan saya, target saya itu. Sehingga saya ada nggak ada, kita masih hidup atau sudah meninggal, anak kita tahu dia harus berhubungan sama siapa. Dan seperti itu. Nah itu menurut saya tingkat pendidikan yang paling baik. Ya. Sehingga mereka terbiasa mengenal Tuhannya. Nah
Hikmah juga diperintahkan sholat di umur 7 tahun ini supaya mulai menggunakan akal dan mengenal Tuhannya. Sholat itu karena Allah yang perintahkan.